dia tidak mau datang. Kenapa? Serius sih. Dia tidak suka keramaian. Padahal nenek ini udah saya gambarkan ya. Saya khawatir Bu Sri, kita belajar ya. Maksudnya Bu Sri kan udah makin lama makin berusia. Jadi alangkah lebih baiknya dekatnya sama yang di atas aja secara spiritual, berdoa yang pada yang di atas. Kalau misalnya sekarang masih ngelakuin gini-ginian, itu ini loh nggak berasa ntar kamu tiba-tiba sudah harus pergi jauh. Ini kamu masih bawa beban. Saya ngelihat ada ratusan bayi yang sudah hilang secara tiba-tiba dari tubuh seseorang wanita dengan ajian-ajian pamungkasnya Ibu Sri. Dan saya mendengar ada satu mantra-mantra khusus yang dilakukan Ibu Sri dalam hati. Betul? Ya. Boleh saya dengar mantranya seperti apakah? Itu untuk leluhur. Jadi tidak boleh itu diskusi. Tidak boleh apa? Orang lain tahu. Kan hanya kita-kita. Kalau misalnya Bu Sri datang kemari untuk solusi, saya harus tahu semua sampai detail. Tapi kalau Ibu Sri datang ke sini hanya untuk sharing cerita, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa juga. Saya akan nurutin sesuai dengan apapun yang kamu mau. Tapi bagi saya tuh sih menyarankan agar Ibu Sri supaya stop hal-hal kayak gini. Ntar kalau ada misalnya pasien baru atau apa, ditolak-tolakin. Dan kemudian Ibu Sri, saya mau apapun yang kamu bisa lakukan yang berhubungan dengan bayi atau panti asuhan, tolong support mereka. Seperti itu. Gitu. Roy. Ya. Perutku sakit banget. Oh iya. Lihat itu ya. Ke mual. Enggak, kayak ada yang jalan di dalam perut. Itu kenapa? Apa rasanya? Aku rasanya kayak ingat Nyeri gitu? Enggak. Dulu kan emang aku pernah keguguran kan. Tapi bayinya hilang dalam berapa minggu. Terus aku merasa kayak ada krek apa ya, jalan-jalan gitu. Sakit Iya. banget. Kamu kan mungkin harus fokus juga, takutnya terbawa suasana di sini, jadinya malah keikut. Hanya fokus. Kalau nggak kuat, bilang. Iya bilang. Kalau nggak kuat bilang, nanti kita akan istirahat sebentar. Bu Sri, saya masih penasaran dengan nenek ini loh. Sosok yang ibu lihat cantik sosoknya. Iya, cantik. Ada di sini nggak? Ibu ngerasain gitu nggak? Nggak ada. Waktu ibu makan tadi, itu kira-kira yang makan ibu ngerasa ibu yang makan atau orang lain, makhluk lain yang makan, Bu? Saya biasa aja. Memang ada yang nolong saya, yang bantu saya kalau saya melakukan itu. Ya gitu, intinya Bu Sri itu adalah menjalankan satu praktek gaib kan jabang bayi secara tidak bisa diprediksi seperti apa gitu. Maksudnya itu yang paling simpel kayak gitu. Jadi berdasarkan temen-temennya dia yang nggak kelihatan gitu. Gitu loh yang bisa saya tangkap, betul? Iya. Ya itu dia. Jadi nggak kayak technical apa itu namanya? Cara Kuret. medis gitu, Iya, bukan itu ya. di kuret, di apa, di ini, di itu. Tapi dia kayak pakai jampi-jampi, entah apapun yang dilakukan pakai mantra, kemudian bayinya keluar. Aduh. Nggak, ya, secara gaib gitu, Iya. non medis gitu. Saya melihat Ari-Ari itu jadi, maksudnya Ini. itu Itu. Ari-Ari yang bayi itu dalam perut itu kan ngasih makan dari ibunya ke janin ke bayi kan. Itu selama sekian bulan, 9 bulan itu yang nganterin makanan buat bayi-bayi itu hidup. Betul. Dan sekarang itu ibu itu sering makan, dan aku masih ingat gitu waktu anak dan mereka baru lahir, kubur Ari-Ari mereka itu bapak orang tuanya itu
ngejaganya itu bener-bener Jaga. dijaga banget. Itu penting banget. Tapi dimakan segampang itu. Iya. Kak Roy, Ya, saya boleh tanya nggak? boleh. Bu Sri ketika bayi-bayi itu hilang, pernah nggak terjadi sesuatu dengan ibunya? Ada ibunya yang sakit atau mau ngerang-ngerang kesakitan atau mereka sehat-sehat aja? Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja Iya. ya? Nggak memakan korban ibunya? Oh, belum pernah. Belum pernah. Ya. Jadi saya masih ngerasa di dalam tubuh Ibu Sri, nenek-neneknya masih malu nih, nggak mau menunjukkan kepada kita. Dan susah untuk memanggilnya. Saya meramalkan bahwa tindakan Ibu Sri ini akan menjadi bencana buat Ibu Sri di kemudian hari kalau tidak stop. Saya lihat ada ganjaran yang setimpal, entah itu hukuman atau entah itu hukuman sosial juga. Semua orang tiba-tiba mengetahui kemudian dibenci oleh masyarakat. Itu yang saya takutkan kepada Ibu Sri. Hukum sosial. Hukum sosial maksud saya. Kedua, saya ngerasa di sini Ibu Sri terlalu banyak makan gituan. Saya kok takut banget ya dalam diri kamu ya. Pas dikubur nggak menyatu dengan bumi. Ibu Sri itu kekuatannya magis tapi kayak jadi tanahnya kayak becek gitu pas lagi gali, ambles aja keluar airnya gitu. Itu yang saya rasakan. Coba pertimbangkan baik-baik deh. Ibu beneran mau berhenti, Bu? Iya, betul. Saya kesini minta tolong supaya Masih bisa makhluk-makhluk ini pergi meninggalkan Ibu Sri? Masih bisa, tapi saya masih ngeliat Ibu Sri ini masih di rumahnya juga masih banyak barang-barang aneh-aneh. Dan saya ngasih ngeliat Ibu Sri di badannya juga masih banyak makhluk halus. Yang dipegang tuh hal-hal ginian. Kalau misalnya yang dipegang mungkin tasbih atau apa, mengingat nama-nama yang di atas dipanggil terus, mungkin ini akan hilang. Masih bisa gitu, karena segala tindak tanduknya Bu Sri dipengaruhi oleh nenek-nenek itu. Cara ngilanginnya beribadah sih. Untuk meninggalkan dan menghilangkan makhluk-makhluk ini ya? Iyalah, Makhluk pasti. gaib itu akan lepas pergi gitu. Akan lepas dan pergi. ya Kesian. saya akan berusaha untuk benar-benar insaf. Iya sih, saya mengerti sih. Saya melihat Ibu Sri ada dorongan sangat besar untuk insaf sih. Anak-anak ambarnya itu gimana, Roy? Anak-anak ambarnya nanti suatu saat akan menuntut balas sebenarnya. Gitu. Nah, yang Roy takutin adalah seperti ini. Bu Sri, kamu punya anak kan? Punya. Umur berapa? Udah dewasa, udah keluarga. Iya, maksud saya cewek. 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 yang perempuan, Yang bungsu, bungsu perempuan. ya, Umurnya? 18 tahun. Saya takutnya ada hukum karma seperti ini. Anak ibu dilecehkan sama orang, kemudian hamil, kemudian dia seperti itu. Aku takutnya seperti itu. Karena hukum tabur tuai. Karena mamanya melakukan ajian seperti ini, dia terjebak dalam situasi anak muda zaman sekarang, kemudian nggak kuat gedein, dibuang bayinya, atau bahkan tidak mempunyai keturunan anaknya. Itu yang saya takut, hukum karma ke anaknya segala. Jadi anak perempuan kamu susah hamilnya. Terus gimana caranya itu Kiyoshi saya untuk menghindari itu semua? Mulai dari sekarang kamu buang gitu-gituan yang kayak ginian, Ibu Sri. Ya, terus Roy mohon supaya Ibu Sri terhadap anak-anak yang masih bocah atau masih yang di panti-panti segala macam, apa aja yang Ibu Sri bisa lakukan, lakukan. Support mereka, tidak hanya uang, tapi support baju-baju bekas, kayak baju-baju yang bisa layak pakai terhadap panti asuhan. Bantu ya. Bantu yang berhubungan dengan anak-anak kecil, beli popok, kasih mereka, atau mungkin sekitar kamu ada banyak anak kecil, Bu Sri mau bantuin yang kekurangan. Di sini harus diputus, kalau nggak anak kamu. Serela, Bu.
anaknya juga nanti akan diserahkan ke Aduh. makhluk ini, Bu. Ini udah lama, Bu, ikut sama Ibu makhluk ini. Yang datang itu, sosok-sosok itu, yang datang udah lama. Puluhan tahun, Belasan lah dia. belasan tahun. Serem loh ini. Dan mistis banget. Ini bentuk aslinya seperti ini ya, Roy? Iya. Yang dia lihat tapi mungkin bisa bentuk-bentuk lain. Iya, karena kan jin itu memanipulasi orang. Jadi bisa berubah-ubah wujud, manifestasi. Dan setiap dia melakukan ritual itu, ini yang dikasih makan. Betul sekali, dan bahkan dia yang memakan tapi tanpa sadar. Dan saya melihat Ibu Sri, saya ramalkan, di setiap malam hari selalu terbangun jam 2, jam 3. Betul. Iya, betul. Disitulah jam-jam yang paling rawan karena Ibu Sri dibawa pengaruh sang nenek ini. Itu yang saya rasakan. Menurut kamu, Roy, di rumahnya masih banyak nih benda-benda seperti ini? Jujur masih banyak, ini baru sebagian kecil. Saya ngelihat juga ada bungkusan semacam keris ya. Iya. Saya ngelihat dalam mata batin saya ada bungkusan keris yang terpampang nyata di tembok-tembok seperti itu atau di saku. Ya, Itu udah keris di rumah. sepasang. Keris. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan itu maksudnya? Keris itu sepasang. Oh. Ibu Sri, kamu jujur ya, saya terus terang juga tentang Ibu Sri. Saya ngeliat Ibu Sri itu kayak sendirian sebenarnya. Berdiri di kaki kamu sendiri juga. Ibu Sri itu menikah atau tidak sih? Menikah tapi sudah lama. Saya dalam Bisa. penglihatan batin saya, Ibu Sri adalah seorang wanita yang menghidupkan beberapa orang sendirian tanpa suami. Iya, betul. Itu yang saya rasain sih. Betul? Betul. Berarti seorang janda. Iya. Nah itu dia, itu aja udah sebuah karma ya menurut saya. Saya meramalkan di sini Ibu Sri adalah seorang janda dan harus berjuang untuk memutarbalikan ini semuanya kembali normal lagi. Terus satu lagi, Roy. Apa tuh? Yang dia bilang katanya kalau pasangannya datang mau Diajak badannya. betul. Kamu ngeliat itu? Saya ngelihat itu. Karena menambah kekuatannya. Ibu Sri itu sebenarnya udah tua tapi bukan tua ya, maaf ya. Sudah dewasa, umurnya udah lanjut tapi gairah seksualnya masih kenceng. Betul? Itu yang saya rasain di sini dengan Ibu Sri. Jadi nggak selesai-selesai gitu energinya untuk melakukan hubungan badannya. Itu harus di stop juga. Itu harus di stop. Baiklah, saya akan kembali ke tempat saya. Aduh, Bu. Sayang, maksudnya di sisa hidup yang udah nggak muda lagi, masa harus berurusan dengan makhluk-makhluk seperti ini, Bu? Ya. Ya pasti nggak tahu. Saya correct me if I'm wrong ya. Kayak saya ngerasa ada keraguan dari ibunya Untuk untuk berhenti enggak, Iya. berhenti enggak. Kelihatan. Masih mau bisa terusin nih, masih bisa ritual. karena udah jadi habit sih soalnya, kebiasaan. Harus hilangin ya. Iya. Roy cuma bisa berpesan seperti itu, tidak mengajari atau menggurui karena umur saya lebih muda, tidak bermaksud seperti itu, tapi saya hanya sharing pengalaman apa yang telah terjadi dan berdasarkan research saya tentang gini-ginian. Saya kan ini udah kasus juga. Jadi ya memungkinkan sekali ya nanti anaknya Ibu Sri yang usia 18 itu kena akibatnya. Aduh, Ya, saya mohon minta tolong. jangan ya, Bu. Ya. Jangan terusin lagi, Bu. Iya. Kalau ini saya lihat matanya udah mulai takut. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya hanya berbicara fakta. Usia berapa, Bu? Saya 53. 53. Itu ya, Bu Sri. Terus yang masalah doyan sama laki-laki, itu udah dia di stop aja. Kasian. Jangan-jangan yang saat dia dia juga yang Iya, semua tuh tindak tanduknya dia, Ibu Sri itu dipengaruhi oleh sosok nenek-nenek rambut putih panjang ini. Abu-abu, rambut abu-abu.
Jadi nggak pakai akal sehat lagi, Bu. Iya. Kamu ada yang mau disampaikan nggak, Angel? Ya semoga jalan Bu Sri dilapangkan sama yang di atas, nggak kena karma dan semuanya belum terlambat. Semoga bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Kalau dari saya terakhir deh, gak cuma untuk Ibu Sri, saya ingin berpesan pada pemirsa di seluruh daerah dan semuanya, bagi pemirsa yang ada berniat untuk melakukan atau tindakan seperti ini menghilangkan nyawa bayi, itu adalah tindakan salah dan dosa besar. Karena kalian tidak akan pernah tahu bayi-bayi atau janin yang dia kelak akan menjadi seperti apa. Dan juga perlu ditekankan bahwa nyawa seseorang itu sangat penting sekali. Itu adalah satu tindakan yang salah besar dan dosa besar. Gitu. Mau apapun alasannya, mau MBA, married by accident, mau kecelakaan maksudnya udah hamil duluan dan segala macam. Jangan pernah membunuh bayi. Itu aja buat Bu Sri dan pemirsa di rumah. Baik. Ibu Sri, terima kasih sudah berbagi cerita dan kami berharap kebaikan buat Ibu Sri dan salam buat anaknya. Terima Mudah-mudahan Ibu bahagia selalu. kasih. Amin. Jangan lupa masih ada kesempatan tobat. Iya. Silakan dibawa Ibu, Ibu boleh meninggalkan studio. Serem ya. Aduh, perut saya langsung nyeri. Sakit masih. Iya sakit. Membantu tindak kejahatan sama saja dengan memelihara hewan buas yang suatu saat akan menerkam diri Anda dan berakhir naas. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan kami yang hadir pada malam hari ini punya permasalahan yang berbeda. Tadi ada Dali dan juga ada Ibu Sri yang usia tidak muda lagi. Gimana komentar kamu? Komentar dari Roy ya. Jadi Ibu Sri dengan Mas Dali ada kecenderungan tendensi sama gitu karakternya. Yang satu Ibu Sri bayi, namun Mas Dali orang yang sudah dewasa tapi secara non medis dengan black magic, dengan voodoo seperti itu. Dua-duanya sama-sama lah punya andil besar atas kematian seseorang sebagai pelaku mistis. Namun yang berbanding terbalik, Ibu Sri masih ada ketakutan juga ntar anaknya juga digituin. Masih ada kekhawatiran makhluk-makhluk ini yang diajak kerjasama justru malah Iya. ngambil dan nyakitin anaknya. Betul. Kalau Mas Dali itu kan pas mau bakar itu masih ragu-ragu Betul. gitu. Itu sih perbedaannya. Itu sayang banget ya kalau ada orang justru menggunakan makhluk-makhluk ini untuk kepentingannya, bahkan untuk menyakiti seperti Mas Dali dan Ibu Sri tadi melakukan ritual yang menurut saya Nggak biasa gitu. Biasanya makan bayi itu bukannya awet muda ya? Enggak lah, mana ada. Dan itu kan ilegal dan Iya. bahkan ada hukuman pidana bukan? betul. Angel, tadi kamu ngerasain sakit di perut itu gimana Iya ceritanya? kan karena dulu aku sempat pernah keguguran ya dan diagnosis bahwa waktu umur 14 minggu, 4 bulan lebih lah, hampir 4 bulan tuh bayinya hilang. Jadi aku ngerasa kayak jangan-jangan model-model yang kayak begini nih gitu loh. Jadi kan kayak langsung nyeri aja, kayak ngerasa sesuatu dan ngelihat sesuatu gitu. 4 bulan hilang. 4 bulan hilang, Roy. Itu kemana ya bayi aku, Roy? Itu biasanya ada, aku lupa istilah namanya, tapi dikatakan seperti hamil anggur gitu loh. Hamil anggur. Iya, tetapi ada bahasa medisnya aku lupa. Namun bukan hilang. Kalau di Angel sih aku tidak lihat hilangnya dimakan jin. Oke. Tapi mungkin belum jodohnya aja kali ya, seperti itu. Belum rezekinya. Belum rezekinya. rezekinya. Iya.